Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arayanda Pambajeng, kelas DK 4804, mahasiswa semester 3, jurusan Desain Komunikasi Visual. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita semua panjatkan puja dan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Tak lupa pula salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, serta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya yang mulia. Jadi hari ini saya akan membahas satu tema menarik, yaitu sholatnya baik, maka perilakunya pun baik. Yang pertama ingin kita bahas adalah kedudukan sholat. Pentingnya sholat sebagai orang yang memeluk agama Islam. Sholat adalah tiang agama, imaduddin. Jika tiang sebuah bangunan kokoh, maka bangunan itu akan berdiri tegak. Begitu juga jika sholatnya seseorang baik, maka kehidupannya dan agamanya akan kokoh. Dan hisab pertama Allah adalah sholat pada hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, amalan seorang hamba yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, maka baik pula seluruh amalannya. Jika sholatnya rusak, maka rusak pula seluruh amalan. Hadis riwayat Albani. Ini sudah jelas menunjukkan bahwa sholat adalah tiang agama, tolak ukur kebaikan amal. Selanjutnya kita masuk ke materi utama, yaitu sholat sebagai penjaga perilaku. Hubungan antara sholat dengan perilaku dijelaskan dalam Al-Quran pada surat Al-Kautsar ayat 2 yang bunyinya fasholli lirabbika wastaghfir, yang artinya maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Nah, maka dari itu dirikanlah sholat hanya untuk mengharap ridho dari Tuhanmu, bukan sholat yang dilakukan karena riya, mengharap sanjungan dari orang lain. Ikhlaskan niatmu untuk mendirikan sholat karena Allah, karena sholat adalah sebaik-baiknya amalan seorang hamba, dan amalan inilah yang akan pertama kali dihisab pada hari kiamat nanti. Oleh karena itu, sholat memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam agama Islam. Sholat wajib maupun sholat sunnah yang akan memberikan nilai tambahan bagi siapa yang mengerjakannya. Tidak hanya itu, sholat juga memiliki fungsi atau manfaat yang masih berkaitan dengan perilaku kita, seperti menghadirkan rasa diawasi, lalu kesadaran saat sholat kita berhadapan langsung dengan Allah, kesadaran bahwa Allah melihat kita. Seseorang baru saja bersimpuh dalam sujud pasti akan merasa malu, takut untuk segera melakukan kebohongan atau penipuan. Menolak bala, sholat dapat menjadi benteng untuk terhindar dari bencana baik yang bersifat fisik maupun batin. Membangun karakter, sholat mengajarkan disiplin, kesabaran, dan tanggung jawab. Dapat rintangan pikiran, sholat memberikan waktu untuk mengurangi ketegangan, dan menjauhkan dari pikiran-pikiran negatif. Sarana mendekatkan diri kepada Allah. Salat adalah cara untuk berkomunikasi dan membangun spiritual langsung dengan Tuhan. Selanjutnya ada pembentukan akhlak dan perilaku melalui gerakan dan bacaan sholat. Yang pertama ada takbiratul ihram. Penggunaan aplikasi pada akhlak ini adalah pada saat mengucapkan Allahu Akbar, kita mengakui bahwa tidak ada yang lebih besar selain Dia. Nah, otomatis orang sombong, egois, dan tidak ada yang meremehkan orang lain. Berdiri. Nah, aplikasi berdiri ini pada saat membaca Al-Fatihah dan ayat-ayat lainnya melatih konsentrasi penuh menghadapi ilahi, yang kemudian menjadi bekal untuk fokus dan tanggung jawab dan jujur. Lalu ada ruku. Ruku membungkuk itu melatih sikap sopan santun, yang bersikap sopan dan menghargai sesama, dan menjauhi sikap sombong. Sujud itu mengajarkan keikhlasan dan kelemahan diri. Ini adalah penawar paling ampuh terhadap penyakit. Lalu yang terakhir ada salam.
Ini menciptakan kepedulian sosial setelah beribadah, mengingat untuk memulai segala sesuatu dengan kedamaian dan menyebarkan kebaikan. Nah, nilai-nilai mulia sholat yang bersangkutan dengan perilaku ada lagi nih. Jadi ada disiplin waktu, ada kebersihan dari wudhu, lalu tumaninah, ketenangan, rendah hati dari ruku dan sujud. Nah, jadi kesimpulan yang dapat diambil yaitu sholat yang dikerjakan dengan benar dan khusyuk bukan sekedar menggugurkan kewajiban ritual, tetapi merupakan cermin dan tolak ukur bagi seluruh amal dan akhlak kita di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita sholat tetapi perilaku masih buruk, sering berbohong, menipu, atau menyakiti orang lain, maka bukan sholatnya yang salah, tetapi kualitas khusyuk dalam sholat kita yang perlu dievaluasi. Sholatnya yang menjadi gerakan, kita tidak berhasil membawa sholat tersebut menjadi suatu perkembangan diri kita. Lalu mari kita jadikan setiap sholat sebagai sarana spiritual yang agar kita menjadi pribadi yang lebih baik, jujur, santun, disiplin, rendah hati, serta penuh kedamaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.